Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 2 DPR RI yang mengevaluasi pasal 6A ayat 4 dalam rancangan Undang-Undang Pemilu mengenai pengajuan persyaratan dan verifikasi kelengkapan calon presiden terkait dengan kemungkinan munculnya calon tunggal dalam Pilpres 2019. Hal ini bertujuan agar tercipta sistem pemilu yang bersesuaian. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Rambe Kamaruzaman mengatakan adanya calon tunggal dapat menghambat pemberian kesempatan terhadap seluruh partai politik untuk mendapat hak dalam pengajuan calon presiden. Salah satu upaya untuk mencegah agar tidak terjadi calon tunggal pada Pilpres mendatang adalah memperpanjang masa pencalonan oleh KPU. Di mana jika yang mendaftar baru hanya satu pasangan calon, maka masa pencalonan akan diperpanjang 2 kali 7 hari atau 2 minggu. Menurut Rambe, calon tunggal patut diantisipasi agar tidak terjadi permainan politik, karena tidak menutup kemungkinan calon tunggal tersebut memiliki modal yang kuat sehingga menghalangi pasangan calon lain untuk berpartisipasi. Di dalam undang-undang ini soal calon tunggal ini kita antisipasi. Memang undang-undang dasar itu tidak menyatakan menolak atau bolehnya calon tunggal, tidak menyatakan seperti itu. Ya, tetapi semangatnya itu sebenarnya dipilih tidak calonnya tunggal. Harus calonnya lebih dari satu untuk bisa dipilih. Oleh karena itu dalam perkembangannya adalah kita mengantisipasi dalam undang-undang ini. Jadi dalam undang-undang ini diantisipasi tidak boleh partai politik atau pasangan calon memborong partai politik. Tidak boleh. Anggota Komisi 2 Sutriyono menilai fenomena munculnya calon tunggal dalam Pilpres justru berbahaya bagi demokrasi karena menutup munculnya persaingan calon-calon pasangan baru yang membuat kualitas demokrasi semakin baik. Selain itu, banyaknya pasangan calon yang bermunculan dapat menjadi investasi partai politik dalam pemilihan berikutnya. Menurut Sutriyono, dari sekian juta anak negeri tentu banyak yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin bangsa dan adanya calon tunggal akan sulit bagi mereka untuk membuktikan kemampuan yang dimiliki. Dalam konteks Pilpres ini kita jagain. Kenapa? Karena semangat kita adalah kita harus berkompetisi semua anak bangsa ini dan supaya juga ada alternatif yang bisa dipilih oleh rakyat Indonesia. Dan secara normatif memang mestinya dari jumlah partai politik yang ada, kalau kita bikin regulasi bahwa tidak ada semacam kesulitan untuk mencalonkan presiden, harusnya yang terjadi itu tidak calon tunggal. Naomi dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jelang arus mudik Lebaran tahun 2017, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan semua pemangku kepentingan terkait untuk melakukan perbaikan dan pengawasan secara ketat terhadap alat transportasi darat, laut, dan udara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat mudik Lebaran. Kita simak informasi selengkapnya. Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan melakukan perbaikan dan pengawasan secara ketat atas transportasi darat, laut, dan udara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat mudik Lebaran 2017. Anggota Komisi 5 DPR RI Neng EM Marhamah Zulfa mengatakan pemerintah harus mempersiapkan semuanya, mulai dari alat transportasi hingga infrastruktur pendukung untuk mengantisipasi arus mudik Lebaran. Ditambahkan, Neng EM harus ada koordinasi secara menyeluruh antara kementerian terkait dengan stakeholder dalam mengantisipasi kemacetan dan perbaikan serta pengawasan alat transportasi darat, laut maupun udara. Tidak hanya Kementerian Perhubungan, tetapi juga Kementerian PUPera, terus kemudian keamanan tentu polisi laka lantasnya terkait dengan infrastruktur. Nah, itu kan tentu harus di jauh-jauh sebelumnya kita dorong agar pemerintah segera mempersiapkan. Hal senada disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI lainnya, Syarif Abdullah Al-Qadri. Menurutnya, hal terpenting dalam pelaksanaan mudik tahun ini adalah koordinasi antara kementerian dan stakeholder sehingga pelaksanaan arus mudik berjalan dengan lancar. Selain itu, Syarif Al-Qadri juga meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan kelayakan alat-alat transportasi mudik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jalan-jalan yang tadi jadi jalan alternatif, jalan-jalan yang perlu perbaikan supaya untuk mempelajari itu kita minta ini udah bisa digunakan pada jalur mudik tahun ini.
berkaitan dengan kesiapan dari masing-masing stakeholder yang ada dalam rangka untuk memperlancar arus mudik Lebaran itu. Zikri dan Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi terakhir kita tutup dari Komisi 6 DPR RI terkait impor bawang putih dari China. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah memaksimalkan potensi sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun manusianya, seperti para pakar di bidang pertanian dan perkebunan, agar Indonesia bisa swasembada dan tidak bergantung pada negara lain. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Syahrani Mataya mengatakan ketersediaan komoditas bahan pangan seperti bawang putih seharusnya tidak boleh bergantung dari negara lain. Indonesia harus dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, seperti tenaga ahli atau pakar di bidang pertanian dan perkebunan. Syahrani menambahkan, untuk mewujudkan kemandirian dan swasembada pangan, pemerintah perlu memberikan sokongan modal kepada para petani untuk mengelola lahan pertaniannya. Jikapun impor pangan tetap harus dilakukan, maka pemerintah perlu menyeleksi secara ketat para pengusaha yang akan diberikan hak impor agar dapat mencegah terjadinya monopoli atau kartel. Petani kita dengan barang-barang yang dari luar gitu. Ya ini harus kita membangkitkan petani kita. Makanya saya katakan tadi, begitu luasnya wilayah kita ini maksudnya tidak ada sama sekali kita membuka satu hamparan perkebunan ya yang nantinya pakar-pakar pertanian kita, pakar-pakar perkebunan kita kan banyak gitu, seperti di EPB apa segala, ini kan mesti memberikan rekomendasi, kita harus buka hamparan itu. Anggota Komisi 6 DPR Nasril Bahar berpendapat komoditas impor memiliki komunitas dan konspirasi dari pemasok dan pihak pemberi izin, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang ketat, bahkan perlu diusut secara menyeluruh. Menurut Nasril, diperlukan koordinasi setiap lembaga untuk mencegah kartelisasi yang setiap tahun selalu ada dengan memperjelas pasokan alur komoditas impor lainnya. Tentunya ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa, kelompok yang sudah terbentuk, ya, pemodal yang sudah cukup handal menskenariokan ini. Ya. Model skenarionya adalah ya melakukan pembentukan kelompok bisnis yang ada di luar. Ya. Sehingga alur daripada sumber komoditi tersebut dapat diberikan kepada orang-orang tertentu yang meminta impor dari Indonesia. Mega dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.